Oke, Christian. Jadi ini kan tentang Sabda Five ya. Misalnya coba flip. Ini mungkin rekan-rekan biar tahu nih ya. Ini dia Sabda Five, Sabda 5, ya Sabda dan 5 gitu. Mungkin apa namanya ada yang masih, ini Sabda Five itu apa? Apa Sabdanya 5 atau apa? Atau itu SABDA karena itu 5. Itu kita akan tanya Christian. Sebenarnya Sabda Five itu apa itu Christian? Ya, kalau secara singkatnya sih ini adalah sebuah produk gitu ya, produk yang Sabda punya dan Sabda buat gitu, yang sebenarnya berisi informasi, yang pasti berisi informasi dan itu tuh diambil Oke. dari 5 aspek ataupun bidang dan disajikannya itu dengan bentuk video gitu, jadi video first, yang pastinya sosmed friendly gitu, karena memang target Hmm. dari produk ini adalah didistribusikan di medsos yang ada, baik itu Instagram, Oke. YouTube, dan juga yang lain-lain. Gitu, Mas Nikos. Oke. Nah, tadi Tian juga sempat nyinggung bagaimana itu sosial media friendly, lalu juga apa namanya didesain memang untuk saat sekarang gitu, untuk kebutuhan sekarang, kebutuhan media dan video. Nah, memang itu yang juga menjadi apa ya? Kayaknya menjadi semangat dari Sabda untuk bisa menyajikan bahan-bahan yang recent, kekinian dan juga relevan untuk saat ini. Nah, tapi mau tanya dulu nih, Christian, latar belakang dari Sabda Five ini lahir itu kayak gimana? Ya, ini menarik ya Mas Nikos. Kalau ditanya latar belakang, sebenarnya ini memang apa ya namanya? Idenya itu bukan hanya serta-merta langsung tiba-tiba, oh ya kita bikin video gitu. Tapi ini ada prosesnya gitu. Dan yang menarik tuh prosesnya sebenarnya ngelihat dari kekurangan atau bisa dibilang ngelihat dari celah gitu kan. Dimana kalau Sabda itu kan sebenarnya punya yang namanya publikasi ataupun namanya kalau dulu buletin gitu kan. Dan itu Oke. pasti didistribusikan gitu. Kalau dulu itu didistribusikannya di Lairis gitu kan dan juga di email-email Hmm. gitu. Nah, mulai dari situ kan kita mikir kembali gitu. Kita lihat urgensinya dari saat ini yang dunia sudah digital dan pasti apa namanya prioritasnya atau orang lebih senangnya nontonnya video gitu kan yang berbau multimedia. Nah dari situ mulailah kepikiran oke kita akan buat dalam bentuk video gitu. Hmm. Makanya itu karena banyak banget apa buletin dan juga publikasi yang ada tuh keresahannya di bagian situ. Dan mungkin kalau teman-teman mungkin tanya berapa banyak sih kok sampai resah kok sampai bisa memikirkan ini gitu. Nanti bisa dilihat di bagian situs Sabda, sabda.org/publikasi itu nah iya tuh. Sabda.org/publikasi itu banyak banget kan. Itu mulai dari bahkan tiap bidang pelayanan tuh ada sendiri publikasi ataupun buletinnya gitu. Oke, nah berarti itu tadi ya teman-teman sempat lihat sekilas di situs sabda.org. Hmm. Itu tadi apa namanya menjadi apa ya sejarahnya gitu kayak sejarahnya sampai Ya, akhirnya perkembangan itu ada di apa namanya sampai ke Sabda Five yang sekarang gitu ya. Berarti betul. nggak tiba-tiba ada gitu ya. Oh, ini kayaknya bagus bikin video, langsung bikin video. Nggak, tapi ada yang melatar belakangi gitu ya, Chris. Iya benar Mas Nikos, karena memang lihat kan kalau ini apa namanya, kalau kita lihat secara umumnya gitu kan, Hmm. Sabda memang banyak melakukan bikin bahan gitu, bukan hanya bahan bahkan produk program gitu, kayak salah satunya Sabda Iya. Unboxing ini dan banyak lainnya gitu kan. Nah itu yang sebenarnya salah satu juga sih latar belakang terkait kenapa kok kita bikin Sabda Five gitu. eh, di bagian situ. Dan juga kalau kita lihat secara umum ya, kita lihat secara umum kan memang perkembangan teknologi itu luar biasa gitu kan. Dulu mungkin kita masih nyaman dengan hanya teks dan baca teks gitu kan, Iya. tapi sekarang tuh kayak rasanya kurang kok cuman teks doang gitu kan. Iya, betul Apalagi sekali. merambah ke apa media sosial gitu kan. Aneh rasanya ketika itu hanya hanya teks-teks doang. Minimal kan ada audionya ataupun ada bahkan ada animasinya dan lain sebagainya gitu. Jadi memang apa ada yang melatar belakangi untuk bagian apa Sabda Five ini bisa ada gitu. Ya, ini juga apa namanya? Aku ngelihat apa? Ini juga menjawab ini ya, menjawab misi atau Hmm, visi misi dari Sabda gitu ya. Terkait menjadi fasilitator, memfasilitasi dengan adanya kemajuan teknologi, dulunya teks, dulunya apa?
hanya tulisan saja sampai berkembang sampai ke video dan media, lalu juga menjadi katalisator. Siapa tahu dari bahan-bahan yang sudah disampaikan itu bisa mengkatalis, apa ya? Kalau bahasa sekarangnya men-trigger gitu, ada Hmm. pelayanan-pelayanan juga bisa terberkati atau bisa terinspirasi menggunakan bahan-bahannya dan juga dengan infrastruktur yang ada. Fasilitator, katalisator, dan infrastruktur itu dari misi Sabda. Nah, Christian, kalau boleh tahu nih sebenarnya Sabda Vibe ini dimulai untuk pertama kali apa ya launch atau muncul itu kapan sih, Chris? Kurang lebih itu tahun lalu Mas Nikos. Jadi sekitar bulan, lebih tepatnya September akhir. Itu Hmm. September akhir 2022. Jadi kalau dilihat usianya baru 7 bulan kurang, 7 bulan kurang gitu kan. Itu pertama kali dinamanya di launching. Jadi sampai saat ini tuh kurang lebih sudah 40 plus minggu berarti kan ya. Ya, jadi dari 7 bulan itu berarti sudah berapa banyak? Tadi kan Tian bilang itu video ya, jadi sudah berapa banyak video itu, Hmm. Chris? Videonya eh, kurang lebih ya Mas Nikos ya. Kan karena gini ya, 1 minggu itu kan 5 plus 1 video gitu kan. Karena jadi sistemnya tuh 5 video 1 menit, 1 menit 5 video. Terus ada satu video yang dia itu berisi sekitar 5 menit gitu. Jadi itu kumpulan Ya. dari semenit 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 itu. Jadi makanya kita Oke. juga kan kalau di Sabda Five itu punya slogan itu 5 info dalam 5 menit gitu. Jadi Ya. memang 5 aspek itu benar-benar dipadatkan jadi 5 menit gitu. Jadi kurang lebih sekitar 200-an video, Mas Nikos. Oh, banyak sekali ya. Jadi Ya, 200-an itu isinya banyak apa banyak informasi terkait apa ya aspek-aspek dalam pelayanan kekristenan gitu ya, Christian ya. ya Nah, betul. tadi kita sempat singgung terkait aspek nih. Ada 5. Nah, boleh boleh disebutin nggak? Sebutin dulu ya, Christian. Apa masing-masing aspek itu apa? Lalu kenapa kok 5 gitu? Maksudnya apa kok nggak lebih atau mungkin lebih banyak lagi aspeknya? Mungkin Christian bisa apa jelas dulu. Iya, Mas Nikos. Untuk 5 aspek yang tadi saya bilang itu sebenarnya mencakup yang pertama itu Bible, yang Bible, kedua itu ministry, ministry, ketiga itu learning, hmm, keempat partners, yang kelima teknologi. Jadi ada 5 aspek atau 5 bagian itu. jadi dari Dan 5 aspek itu, ya dari 5 aspek itu berarti kan ada pemikiran juga, oh ini 5 aspek ini yang entah yang penting kah atau yang paling trendy kah, gimana, Gris? ya sebenarnya kan dari 5 aspek ini kita lihat ya. Kalau saya bisa jabarkan sebenarnya dari masing-masing aspek ini dia punya keunikan atau punya aku nggak bisa bilang keunikan tapi lebih ke fokus. Fokus Oke. informasi ataupun berita yang ingin disampaikan gitu. Hmm. Kayak tadi contoh Bible. Karena memang visi misi Sabda itu jelas gitu. Itu untuk seputaran Bible, kekristenan dan juga yang pasti seputar pelayanan gitu kan. Itu jelas gitu. Dan yang kedua itu ministry, itu isinya adalah bahan-bahan pelayanan. Jadi itu bisa digunakan oleh banyak orang percaya untuk bisa menggunakannya baik untuk pelayanannya ataupun untuk gereja gitu. Dan yang ketiga itu ada learning, itu isinya adalah bahan-bahan pembelajaran. Nah ini kebanyakan kita ambil dari Sabda Live, bahan Sabda Live dan juga bahan dari MLC karena itu memang bahan yang sangat banyak untuk pembelajaran gitu. Kayak contoh pembelajaran untuk guru sekolah minggu, terus pembelajaran Hmm. juga untuk lain-lainnya banyak sekali gitu. Dan yang dua terakhir ini yang sangat unik gitu karena partners itu isinya adalah info seputar mitra ataupun sahabat Sabda gitu. Jadi kalau dibilang ini fokus ke Sabda nggak 100% gitu karena kita pun memberikan info terkait dengan partner Sabda gitu kan, mitra Sabda dan juga kegiatan yang sedang mereka kembangkan, mereka lakukan gitu. Dan yang terakhir yang pasti teknologi ini menyangkut dengan visi Sabda juga IT for God Ya. karena
kita rasa itu sangat penting untuk perkembangan teknologi saat ini bisa kita ikuti terus. Itu Mas Nikos. Dan kenapa Oh, kalau oke. bisa ditanya apa namanya, kenapa 5 gitu kan? Mungkin Hmm. sebenarnya kalau aku jawab mungkin sebenarnya bisa 10, bisa 15 gitu. Tapi eh, dilihat dari keperluannya atau kepentingannya 5 hal ini sudah mencakup pelayanan secara keseluruhan gitu. Wow. Pelayanan seputar Bible, seputar ministry, seputar learning, partner dan juga teknologi itu 5 hal yang udah dibilang sudah mencakup keseluruhan gitu. Itu sih Mas Nikos. Jadi jadi 5 aspek tadi ya sudah mencakup hal-hal yang Hmm. penting sekali untuk bisa apa namanya diterapkan di apa namanya di gereja, di komunitas, di pelayanan kita juga. Jadi ini dibagi tidak hanya untuk hanya 5 karena kita pengen 5, tapi juga apa Hmm. namanya ada kepentingan itu ya Christian ya. Oke. Nah, tadi di layar sempat ada apa namanya scroll down untuk contoh-contoh videonya. Jadi mungkin Christian bisa langsung kasih tahu juga gimana teman-teman ini kalau misalnya mau akses Sabda 5 itu di mana aja jalurnya gitu. Ya, Mas Nikos. Kalau tadi kan aku juga sempat bilang ini memang apa ya, sosmed friendly gitu kan. Bahkan Ya, untuk anak muda ataupun untuk orang tua tuh masih bisa diterima dengan sangat baik gitu. Karena bahkan itu sebenarnya di bawah 1 menit infonya gitu. Dan kalau mau akses sebenarnya ada beberapa jalur karena memang ini kita sebenarnya peruntukan untuk semua orang bukan hanya generasi digital aja gitu. Maksudnya bukan hanya generasi yang di sosmed aja. Jadi kita taruh itu di YouTube Sabda Alkitab yang pertama, terus YouTube ya. Instagram Sabda Ilsa, Oke. terus ada juga kita juga merambah ke TikTok, TikTok Sabda Ilsa, terus ada di Spotify juga Sabda Media. Itu Oke. empat jalur untuk bagian sosmed gitu kan. Nah, tapi kita juga ada di situs yang ada 2 situs yang kita pasang gitu kan. Sabda.info dan juga sabda.org itu. Dan yang terakhir kalau lihat kumpulannya mungkin agak keribetan gitu kan ya kalau harus mengunjungi itu bisa juga teman-teman kunjungi ke s.id/sabda5 itu. Oke ya. Terima kasih. Jadi ini tadi rekan-rekan apa rekan kita admin Kak Mei juga sudah mengirimkan link-link yang terkait Sabda 5 ini. Jadi rekan-rekan yang saat ini sedang join juga bisa nih langsung explore juga bisa kalau misalnya mau explore. Jadi cara cara termudahnya mungkin tergantung sukanya apa ya sukanya akses apa ya Christian. Kalau misalnya sukanya Ya, akses betul Mas Instagram Nikas. langsung follow apa namanya Sabda Yelsa. Lalu di sana sudah ada apa namanya arsip-arsip dari video-video Sabda Vibes ya Christian. Kalau Ya, misalnya betul. suka YouTube, berarti juga tinggal masuk di Sabda Alkitab, ketikan Sabda Vibes, itu muncul semua. Ya, karena memang kita Oh, sengaja gitu. gitu kan, Ya. apa namanya, biar teman-teman tuh nggak terbatas gitu. Ah, aku nggak punya Instagram, aku nggak bisa lihat Hmm. gitu kan. Bisa berkunjung ke YouTube gitu Ya, atau ke yang betul lainnya. sekali. Jadi memang punya banyak sekali pilihan Ya, untuk bisa mengaksesnya. oke. Nah, Chris, jadi di dalam pengerjaan ini ya, jadi mungkin tadi Christian sudah sharing terkait 5 aspeknya, lalu juga jalur-jalurnya. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman di rumah yang lagi nonton ini pengen bertanya juga boleh. Jadi langsung aja hit komennya, tanya apa yang ingin ditanyakan terkait Sabda Bab ini. Nah, untuk aku mau tanya terkait pengerjaannya nih, Christian. Jadi yang terlibat dalam pengerjaan Sabda 5 ini, itu apakah apa namanya satu semua satu divisi atau cross divisi atau kayak gimana guys? Ya, kalau di apa namanya, kalau Sabda tuh memang kalau mengerjakan sesuatu tuh keroyokan, Mas. Maksudnya nggak cuman hanya satu Oh iya, divisi dan dia tawuran mulai dari awal ya. sampai akhir, tawuran bisa dibilang gitu. Ada. Jadi memang apa namanya ya, bagi-bagi lah, bagi-bagi tugas gitu loh. Dan Hmm, memang untuk Sabda Five ini karena memang kita benar-benar benar-benar fokus gitu loh untuk karena ini sangat-sangat penting bahkan menurut Sabda ini sangat-sangat penting gitu. Makanya yang terlibat itu lebih dari 3 divisi gitu. Mungkin aku bisa jelaskan sedikit alurnya sih. Jadi
ada divisi Oke. konten yang mereka itu bertanggung jawab untuk bagian teks, baik itu apa namanya tulis teksnya ataupun caption di Instagram dan lain sebagainya gitu. Mereka yang bertanggung jawab akan hal ini. Lalu ketika sudah dari divisi konten itu akan diproses oleh divisi media. Dari yang tadi apa teks tadi akan di dubbing atau akan di voice over atau disulis suara itu, dan setelah itu nanti akan dilakukan editing videonya gitu. Jadi ada beberapa talent juga yang terlibat dalam apa namanya video Sabda 5 ini. Lalu setelah selesai dari media itu kan akan melewati proses QC, baik itu nanti masalah teksnya ataupun masalah videonya. Lalu setelah itu kalau sudah oke akan didistribusikan gitu. Nah, ini distribusi juga bukan hanya satu divisi Mas Nikos, tapi bahkan dua divisi gitu. Divisi pertama divisi platform dan juga divisi komunitas bagian medsos gitu. Karena platform untuk bagian YouTube dan juga Spotify dan juga di situs dan juga di yang lain-lain. Sedangkan untuk komunitas bagian medsos itu didistribusikan di TikTok, di Instagram. Lalu, nggak hanya berhenti sampai situ, Mas Nikos. Jadi kita juga Oke. melakukan follow up gitu. Mungkin ada teman-teman yang tanya atau mungkin DM terkait dengan Sabda 5 itu Hmm. kayak gimana atau ini bisa minta bahannya nggak atau lain-lain. Nah itu ada juga divisi komunitas bagian follow up atau bagian non medsos yang terlibat di dalamnya gitu. Jadi memang prosesnya panjang gitu. Jadi kita nggak hanya cuman buat produk dan kita lepas gitu kan. Tapi kita juga melakukan namanya follow up gitu, melakukan benar-benar apakah teman-teman mungkin mengalami kesulitan, kita bisa bantu lewat tadi divisi komunitas bagian non medsos follow up itu Mas Nikos. Sebegitu Oke. panjangnya untuk hanya Panjang ya. satu produk gitu loh. Iya, betul. Iya, dan itu berarti menunjukkan keseriusan dari kita juga untuk menyajikan banyak sekali video dari produk pelayanan maupun terkait Bible, teknologi, juga terkait learning. Tadi, wow, luar biasa. Ada 200-an video ya, Christian, berarti kurang lebih ya, Christian ya. Tadi Iya, saya sempat lihat kurang di lebih YouTube-nya, kurang lebih 200-an 200. Mas Nikos. Ya, Ya. Kalau dibilang penting ya memang sangat penting sih Mas Nikos. Tapi bukan hanya karena video first ya, tapi kalau kita lihat lagi tujuan dari Sabda Five ini memang benar-benar dalam gitu. Bukan kalau tadi kan dibilang kalau sebenarnya tujuannya bukan hanya menyampaikan gitu. Mungkin kalau menyampaikan pun siapa saja bisa gitu atau ya, mungkin siapa aja mau gitu kan. Tapi di sini sebenarnya fokus kita tuh untuk mengomunikasikan gitu loh sebenarnya. Mengomunikasikan kepada Anda ini mungkin yang sedang nonton gitu kan. Baik itu secara pribadi ataupun mungkin secara kelompok atau secara komunitas. Yang itu tuh fungsinya untuk memperlengkapi kita semua sebenarnya kita semua untuk mungkin di pelayanan ataupun di gereja terkait dengan mengenai perkembangan-perkembangan yang ada saat ini dari 5 aspek tadi gitu. Karena kalau dilihat kan memang banyak sekali info yang ada gitu kan. Kayak bagian Bible tuh ada juga kan Bible terkait dengan proses digitalisasi Alkitab sudah sampai mana saat ini. Ternyata lebih dari 100 Alkitab yang sudah digitalisasikan gitu. Itu kan sesuatu yang wow gitu ketika kita mengikuti perkembangannya. Gitu Mas Nikos. iya. Ini juga, ini kita bisa ngelihat di situs ada info ya. Jadi ini di Sabda Info lalu ada section Sabda 5 di Bible. Tadi Christian sudah menyebutkan beberapa contohnya. Ada juga video-video yang bisa dinikmati ya oleh rekan-rekan semuanya. Enggak yang dinikmati tapi juga boleh di, diresapi untuk mulai membangkitkan pemikiran gitu. Apa yang bisa Iya, betul. dilakukan dengan Aku juga bahan. tertarik dengan tanggapannya dari Kak Deborah Wisnu Mas Nikos. Kalau kita lihat ada tanggapan kan dari kakak ini kalau iya betul video lebih masuk ke generasi digital sekarang ya gitu. Ya, aku setuju sih memang karena yaitu video tuh kayak sesuatu hal yang nggak boleh dilewatin gitu. Bahkan untuk mengakses eh, sorry
pembelajaran ataupun mungkin Ya, Alkitab pun sekarang udah banyak juga yang bukan hanya Alkitab dalam bentuk suara, tapi Alkitab dalam bentuk video. Bahkan di film ada juga film-film terkait dengan Alkitab gitu dan itu sangat menarik sih. oke. Nah, Lian, jadi ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi thank you untuk sharingnya. Jadi kita bisa ngerasain bagaimana banyak sekali perkembangan yang sudah ada di dalam pelayanan Kristen di Indonesia gitu. Terkhususnya yang sudah apa namanya sudah dipercayakan juga kepada Sabda untuk bisa dilakukan gitu ya, Christian. Hmm. Nah, ini Ya. ada pertanyaan yang cukup menarik dari Ray Aldure. Menurut Mas Tian sama Mas Nikos yang mana yang paling menarik? Ya, mana yang paling menjadi berkat, sorry, buat Mas Tian dan Mas Nikos? Mungkin maksudnya produknya nih atau videonya nih. Tian sendiri gimana? Iya, kalau aku sebenarnya karena aku juga sebenarnya terlibat dalam Sabda Five ini, jadi aku yang edit videonya dan juga mendistribusikannya. Sebenarnya banyak sih kalau dibilang menarik gitu, tapi aku lebih menarik itu dari aspek Bible yang pertama itu, karena ketika aku melakukan editing juga ngerasain juga gitu loh. Oh iya, ternyata perkembangan Alkitab tuh sangat-sangat apa ya? Bisa dibilang sangat-sangat diusahakan gitu. Meskipun mungkin kita ngelihatnya mungkin lambat gitu kan. Oh, ini kok digitalnya belum ada gitu atau kok baru Alkitab aja yang ada atau lain sebagainya gitu. Tapi dari situ kan ngelihat ketika dulu itu Alkitab hanya hanya benar-benar kertas dan bahkan untuk membandingkan Alkitab itu dulu tuh harus beli Alkitabnya dan Iya, kadang dulu kan ya meskipun Indonesia banyak sukunya dan banyak Alkitab bahasa suku gitu kan tapi perlu referensi juga untuk yang bahasa luar gitu kayak bahasa Inggris dan lain-lain kan aksesnya susah gitu dan ketika ngelihat sekarang sudah bisa membandingkan dengan hanya satu klik misalkan dari Yohanes 3 ayat 16 kita bisa lihat dari versi TB, versi AYT, versi KJV, versi versi NIV dan versi lainnya tuh ngelihat perkembangannya tuh seru gitu. Itu sih iya, mungkin kalau betul yang sekali. menjadi berkat tuh itu. Ya, sama sih. Tapi di bagian section Bible itu juga jadi salah satu yang menjadi terkesan bagi saya. Hmm. Terutama yang tadi disinggung Christian. Lalu juga perkembangan. Jadi di sini ada salah satu video yang kayaknya kalau nggak salah namanya status Alkitab di Indonesia kalau nggak salah. Jadi di situ juga Hmm. apa namanya ini coba. Nah ini dia. Nah ini membahas tentang status Alkitab di Indonesia. Jadi saya nggak akan spill isinya, sehingga nanti rekan-rekan apa namanya dibuka aja di apa di Bible Bible Info namanya kan berarti di Sabda itu ada info. Nah itu akan dibuka. Itu salah satu apa namanya video yang juga memberkati. Lalu juga ada uh, Alkitab.co, situs Alkitab.co, lalu juga Badeno Pasca, Panorama Alkitab, melihat Alkitab dari sudut pandang tentang panorama dan sebagainya. Hal seperti ini yang memperlengkapi saya secara pribadi dan juga mungkin dalam pelayanan di tempat masing-masing gitu ya. Dan kiranya juga ini menjadi berkat bagi rekan-rekan sekalian. Oke, Ya. terima kasih. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Deborah Wisnu. Selain dari Sabda, bisa nggak info-info pelayanannya juga dari sumber lain selain yang partner dan teknologi tadi? Ini gimana pertanyaannya? Tapi mungkin Kristen bisa jawab. Iya, untuk yang tadi terkait dengan isinya gitu kan, materi yang dibawakan di Sabda Five tuh, eh tadi kan ada 5 kan. Memang untuk yang bagian 4 dan 5 itu partner dan teknologi memang fokusnya adalah ke partner dan juga teknologi saat ini gitu. Tapi yang ketiga sebelumnya itu juga sebenarnya memuat informasi dari sumber lain gitu. Jadi memang meskipun ya untuk saat ini tuh bahan dari Sabda sudah cukup sangat banyak gitu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bahan lain ataupun sumber lain itu bisa bisa kita Sabda Five kan gitu. Ya mungkin itu sih jawabannya. Dan mungkin kalau dari teman-teman lain punya bahan yang baik
bisa juga nanti share ke admin sih untuk bisa nanti kita lihat dan kita buatkan juga Sabda 5-nya itu. Ya, silakan bisa eh, kontak di sini ya Chris ya, di nomornya Ilsa Ya, betul. 0841 29 100. Oke, ya pertanyaan terakhir nih kayaknya Christian. Jadi dari Ibu Evi, ya, Ian, apa pengalamanmu yang paling menarik dan berkesan ketika mengerjakan? Nah, ini dalam prosesnya nih, Chris. Kalau tadi kan bahannya mana yang paling berkesan kan? Nah, sekarang yang dalam prosesnya itu mana nih yang paling berkesan menurut Christian? Iya, yang paling berkesan sebenarnya pada saat apa? Kalau ini kan pengalamannya gitu kan. Itu pada saat edit videonya gitu. Kalau teman-teman perhatikan nanti mungkin kalau yang belum lihat bisa lihat setelah ini. Tapi itu kan dia punya konsep kiri kanan di mana yang sebelah kanan itu adalah apa ya? Kita bilang talentnya yang menyuarakan dan di sebelah kiri itu ada apa ya? Gambar pendukungnya gitu. Nah, itu yang sebenarnya aku banyak belajar dari situ sih terkait dengan bagaimana memvisualisasikan gitu apa yang diomongin. Jadi ketika kita nggak baca subtitle atau mungkin suaranya, kita tuh hanya lihat gambarnya tuh, oh iya ternyata sudah apa ya? Aku lupa namanya, cuman sudah tergambarkan di otak kita gitu loh. Oh iya ini bicara tentang ini, terus ternyata memang sedang dibuat ini dan ada kontaknya dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih ke pemilihan aset-asetnya dan juga sinkronisasi antara aset dengan apa yang disuarakan atau dikatakan. Itu sih Mas Nikos. Iya, thank you Christian untuk jawabannya. Thank you juga untuk pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Jadi terakhir dari Christian mungkin harapan untuk Sabda Web ini ke depannya. Gimana nih Christian? Iya, harapannya yang pasti tetap akan dikembangkan gitu karena tadi ngelihat latar belakang juga dunia terus dinamis gitu kan nggak diem bahkan kita nggak tahu sekarang kan lagi zamannya AI gitu mungkin bisa Ya, juga atau mungkin ke depannya ya tunggu aja nanti akan seperti apa Sabda 5 ke depannya gitu. Yang pasti nggak akan terus monoton seperti ini, akan ada pengembangan, akan berkembang juga bukan hanya videonya, tapi juga jalur distribusinya. Mungkin bisa juga nanti diakses di chatbot Telegram punya Sabdabot atau mungkin kita merambah ke jalur distribusi yang lain gitu. Jadi stay tune terus, ikuti terus perkembangannya di jalur-jalur yang ada tadi. Dan yang pasti kita tetap akan fokus karena ini kan bicara tentang relevan dan juga recent gitu kan, benar-benar sesuatu yang relevan dan juga sesuatu yang terbaru. Yang pasti butuh banyak bantuan dari sahabat Sabda semua karena pastinya Sabda nggak bisa bekerja sendiri. Jadi lagi-lagi aku mengajak untuk bisa kasih masukan, bisa chat admin terkait dengan oh mungkin Sabda 5 lebih baik atau lebih bagus akan seperti ini gitu. Jadi memang kita tidak menutup kita tidak menutup masukan gitu. Silakan teman-teman bisa memberikan masukan dan mungkin juga ini sebenarnya ajakan sih ya mungkin Mas Nikos, ajakan untuk ya, bisa teman-teman melihat gitu karena kalau tadi sempat disinggung kan ini hanya sekitar 200 menit mungkin setara dengan satu film kurang lebih kurang lebih satu film gitu kan. Mungkin bisa luangkan waktu untuk duduk dan menonton gitu kan karena saya sendiri baik saya secara staf sabda ataupun bukan atau saya secara pribadi itu ketika ngeliat tuh jadi refleksi gitu kan refleksi pelayanan kita sudah sejauh apa refleksi juga pelayanan di gereja atau bahkan gereja kita sudah seperti apa apakah dari aspek Bible-nya bisa dikembangkan atau mungkin dari learning tadi kita bisa banyak belajar terkait dengan mungkin cara cara mengajar jemaat atau mungkin cara menggunakan modul yang ada di Sabda atau mungkin lain-lainnya gitu. Jadi silakan teman-teman bisa luangkan waktu untuk bisa refleksi gitu loh dari video-video ini setelah ditonton
apa yang bisa saya kembangkan untuk pelayanan saya ataupun untuk gereja saya gitu. Itu sih. Dan mungkin bisa juga ajak teman-teman lain ketika sudah merasa terberkati, ajak teman-teman lain juga untuk bisa menonton, atau mungkin kalau baiknya nonton bareng gitu, untuk komunitas gitu, atau mungkin untuk gereja gitu, kita nonton bareng dan kita evaluasi sejauh apa dan sudah apa ya, apa kekurangan dan apa yang bisa dikembangkan lagi untuk pelayanan dan gereja. Itu mungkin Mas Nikos. Oke, thank you. Wow, lengkap, panjang sekali. Dari apa harapan dari Tian, semoga ini bisa terlaksana nantinya dan kita terus sedang mengerjakan. Bahkan saat kita unboxing ini pun, minggu ini pun juga ada video-video baru yang sedang disiapkan dari Sabda 5.